Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten bocah story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Firaun, sebuah gelar yang langsung membawa kita ke bayangan piramida megah, harta karun emas, dan peradaban kuno yang misterius di sepanjang sungai Nil. Di antara banyak Firaun yang pernah memerintah Mesir, ada satu nama yang paling menonjol, yang kemegahannya seolah abadi, seperti batu kuil yang ia bangun. Namanya adalah Ramses II, atau Ramses yang Agung. Kita mungkin kenal dia dari kuil Abu Simbel yang spektakuler, atau Patang-Patania yang raksasa. Tapi di balik citra pembangun hebat itu, tersembunyi kisah seorang pejuang tangguh, seorang komandan yang memimpin pasukannya ke medan perang yang jauh. Hari ini, kita akan kembali ke masa lalu, sekitar 3.300 tahun yang lalu, untuk menyaksikan langkah awal Ramses II sebagai seorang raja perang. Kita akan menelusuri jejak kampanye Suriah pertamanya, sebuah ekspedisi militer yang menjadi pembuka dari salah satu era paling dramatis dalam sejarah Mesir kuno. Ini bukan hanya cerita tentang penaklukan, tapi juga tentang ambisi, strategi, dan pembuktian diri seorang raja muda di panggung dunia kuno. Mari kita pahami dulu situasinya. Saat Ramses II naik takhta sekitar tahun 1279 sebelum Masehi, Mesir adalah kekuatan besar. Tapi bukan satu-satunya. Di utara, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki, ada Kekaisaran Het yang juga sama kuat dan ambisiusnya. Wilayah Suriah dan Kanaan yang terletak di antara kedua raksasa ini menjadi arena perebutan pengaruh yang panas. Kota-kota seperti Kadesh, Amaru, dan Biblis terus menerus berganti pihak. Seperti bidak catur yang diperebutkan oleh dua pemain besar. Ayah Ramses, Seti I, telah menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya untuk menstabilkan kembali kendali Mesir di wilayah ini setelah periode Amarna yang kacau. Seti berhasil merebut kembali Kadesh dan Amaru, memaksa mereka kembali ke dalam lingkup pengaruh Mesir. Namun, kesetiaan negara kota ini sangat rapuh. Begitu Seti wafat, Kekaisaran Het tidak membuang waktu. Mereka segera bergerak, membujuk dan menekan para penguasa lokal untuk memberontak melawan Mesir. Bagi Ramses II, yang baru saja menjadi Firaun, ini adalah ujian pertamanya. Ia tidak bisa membiarkan warisan ayahnya runtuh begitu saja. Kehilangan kendali atas Suriah berarti kehilangan rute perdagangan penting, sumber daya alam berharga, dan yang terpenting, kehilangan muka di mata dunia. Prestise dan otoritasnya sebagai penguasa Mesir dipertaruhkan. Maka, pada tahun keempat pemerintahannya, sekitar tahun 1276 sebelum Masehi, Ramses memutuskan untuk bertindak. Ia mengumpulkan pasukan besar Mesir, pasukan yang terdiri dari kereta perang, infanteri, dan pemanah, dan memulai perjalanan panjang ke utara. Tujuannya jelas, menegaskan kembali kekuasaan Mesir, menghukum para pemberontak, dan mengirim pesan yang kuat kepada rivalnya, Kekaisaran Het, bahwa Firaun yang baru ini bukanlah orang yang bisa diremehkan. Kampanye Suriah pertama, Ramses II, pun dimulai. Sebelum kita mengikuti derap langkah tentara Mesir, mari kita lihat kekuatan yang mereka bawa. Angkatan Darat Mesir pada masa itu adalah mesin perang yang sangat terorganisir. Ujung tombaknya adalah divisi kereta perang yang gesit dan mematikan. Setiap kereta diawaki oleh dua orang. Seorang kusir yang mengendalikan kuda, dan seorang prajurit yang bersenjatakan busur dan tombak. Mereka berfungsi seperti tank tempur kuno, mampu memecah formasi musuh, dan menghujani mereka dengan panah dari kejauhan. Di belakang mereka, ada barisan infanteri yang solid, terdiri dari prajurit bersenjatakan tombak, perisai, dan kapak perang. Pasukan ini dibagi menjadi 4 divisi utama, masing-masing dinamai menurut dewa pelindung utama Mesir, Amen, Ra, Pita, dan Sutet. Masing-masing divisi ini adalah unit mandiri yang bisa beroperasi secara independen jika diperlukan. Dengan kekuatan inilah, Ramses yang Agung berbaris keluar dari perbatasan Mesir, menyusuri rute kuno yang dikenal sebagai Jalan Horus, sebuah jalur pesisir yang telah dilalui oleh para Firaun penakluk selama berabad-abad. Perjalanan ini sendiri merupakan tantangan logistik yang luar biasa.
membutuhkan perencanaan matang untuk pasokan air, makanan, dan pakan bagi ribuan orang dan hewan. Target pertama Ramses bukanlah musuh yang tidak dikenal. Sasarannya adalah wilayah Amaru, sebuah kerajaan di pesisir Lebanon modern yang telah membelot ke pihak Het. Penguasa Amaru, Benteshina, telah membuat perjanjian dengan Raja Het, Muwatalli II, dan secara efektif memutuskan hubungan dengan Mesir bagi Ramses. Ini adalah pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Mengamankan kembali Amaru sangat penting secara strategis. Wilayah ini mengontrol akses ke pedalaman Suriah dan merupakan benteng pertahanan alami melawan ekspansi Het lebih lanjut ke selatan. Berbeda dengan kampanye ayahnya yang berfokus pada Kadesh, Ramses memilih pendekatan yang lebih metodis. Dia memutuskan untuk mengamankan wilayah pesisir terlebih dahulu sebelum menusuk lebih dalam ke jantung pertahanan. Het, strateginya adalah memotong dahan sebelum menebang pohon. Ramses memimpin pasukannya maju dengan kecepatan yang mengesankan. Mereka bergerak ke utara di sepanjang pantai Mediterania. Berita kedatangan pasukan Mesir yang besar pasti telah menyebar dengan cepat, menimbulkan ketakutan di antara kota-kota Kanaan yang ragu-ragu. Firaun tidak menemui perlawanan berarti di sepanjang jalan. Sebagian besar penguasa lokal kemungkinan besar memilih untuk menyerah dan memperbarui sumpah setia mereka kepada Mesir daripada menghadapi murka Firaun. Tujuan utama Ramses, yaitu kerajaan Amaru, sudah di depan mata. Pasukan Mesir dengan cepat mengepung dan menyerbu wilayah tersebut. Detail pertempurannya sendiri tidak tercatat dengan rinci, tetapi hasil akhirnya sangat jelas. Prasasti dan relief Mesir menggambarkan kemenangan yang cepat dan menentukan. Raja Benteshina ditangkap dan dibawa sebagai tawanan ke Mesir. Namun, Ramses menunjukkan sisi pragmatisnya sebagai seorang negarawan. Alih-alih mengeksekusi Benteshina, dia membawanya ke Mesir, memberinya pendidikan Mesir, dan memperlakukannya dengan baik. Ini adalah langkah cerdas. Ramses tahu bahwa suatu hari nanti, Benteshina bisa menjadi aset berharga sebagai pemimpin boneka yang setia di Amaru. Dengan jatuhnya Amaru, seluruh wilayah pesisir dari Mesir hingga Biblis kini berada di bawah kendali penuh Mesir. Ramses telah berhasil mencapai tujuan utamanya. Dia telah membalikan manuver diplomatik Het, menghukum pemberontak, dan mengamankan kembali perbatasan utara kekaisarannya. Kampanye ini, meskipun tidak sebesar pertempuran Kadesh yang akan terjadi beberapa tahun kemudian, sangatlah penting. Ini adalah unjuk kekuatan yang sempurna. Ramses menunjukkan kepada semua orang baik, kepada rakyatnya sendiri, negara-negara bawahannya, maupun musuhnya bahwa dia adalah seorang pemimpin militer yang kompeten dan tegas, seorang pewaris sejati dari Firaun-Firaun pejuang sebelumnya, seperti Thutmose III dan ayahnya sendiri, Seti. Dia membuktikan bahwa masa-masa keraguan setelah kematian Seti I telah berakhir. Mesir kembali menjadi kekuatan dominan di Levant di bawah kepemimpinan Firaun barunya yang energik. Setelah kampanye yang sukses ini, Ramses kembali ke Mesir dengan kemenangan. Seperti Firaun-Firaun sebelumnya, ia memastikan kemenangannya diabadikan untuk selamanya. Di dinding kuil-kuil di Karnak dan Luxor, para seniman diperintahkan untuk mengukir relief-relief yang menggambarkan keberaniannya. Relief-relief ini menunjukkan Firaun dalam kereta perangnya, memimpin pasukannya, menaklukkan kota-kota musuh, dan mempersembahkan tawanan kepada para dewa. Teks-teks hieroglif yang menyertainya memuji kebijaksanaan dan kekuatan Ramses, menggambarkannya sebagai pahlawan yang tak terkalahkan. Ini bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah propaganda negara yang kuat, dirancang untuk memperkuat citra Firaun sebagai pelindung Mesir dan penguasa dunia yang ditunjuk oleh dewa. Kampanye Suriah pertama ini menjadi narasi fondasi bagi citra militer Ramses II. Namun, kisah ini belum berakhir. Meskipun kampanye pertama ini sukses besar, ia hanyalah babak pembuka dalam drama yang jauh lebih besar. Raja Het, Muwatalli II, tidak akan tinggal diam melihat pengaruhnya di Suriah terkikis. Penaklukan kembali Amaru oleh Mesir adalah tantangan langsung yang tidak bisa dia abaikan. Di istananya di Hattusa, Muwatalli mulai merencanakan serangan balasannya. Dia mengumpulkan pasukan besar dari seluruh penjuru kekaisarannya, memanggil roja-roja bawahannya dari Anatolia hingga Suriah Utara. Persiapan untuk konfrontasi besar sedang berlangsung. Kampanye pertama Ramses telah menyalakan sumbu, dan ledakan yang tak terhindarkan akan terjadi di sebuah kota bernama Kadesh. Pertempuran yang akan datang itu akan menjadi salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah kuno. Sebuah duel epik antara dua adidaya yang akan menguji keberanian, strategi, dan daya tahan Ramses hingga batasnya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari kampanye pertama Ramses ini? Pertama, ini menunjukkan bahwa Ramses II bukan hanya seorang pembangun monumen, tetapi juga seorang ahli strategi militer
yang cakap sejak awal pemerintahannya. Dia mewarisi mesin perang yang efisien dari ayahnya dan tidak ragu untuk menggunakannya demi melindungi kepentingan Mesir. Kedua, kampanye ini menyoroti pentingnya wilayah Soryo Kanan sebagai zona penyangga dan arena perebutan pengaruh antara Mesir dan Het. Siapapun yang mengendalikan wilayah ini akan memegang kunci dominasi di timur dekat kuno. Ketiga, kampanye ini adalah contoh sempurna dari gunboat diplomasi ala zaman perunggu, di mana unjuk kekuatan militer seringkali sudah cukup untuk mencapai tujuan politik tanpa harus bertempur habis-habisan. Kemenangan cepat di Amaru mengirimkan pesan yang jelas, tanpa harus mengorbankan seluruh pasukan dalam pertempuran besar. Dan akhirnya, kampanye ini menjadi fondasi bagi reputasi Ramses sebagai Firaun pejuang. Sebuah citra yang akan dia poles dan kembangkan sepanjang 67 tahun, masa pemerintahannya yang luar biasa panjang. Itu adalah langkah pertamanya di panggung dunia. Sebuah langkah tegas yang menandai dimulainya era Ramses yang agung. Kisah Ramses dan kampanyenya ini mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali merupakan siklus konflik dan diplomasi, ambisi dan realitas. Kampanye Suriah pertama ini mungkin tidak setenar pertempuran Kades, tetapi tanpa kemenangan awal ini, panggung untuk konfrontasi legendaris itu tidak akan pernah tercipta. Ini adalah pembuktian diri seorang raja muda yang namanya akan bergema sepanjang sejarah. Terima kasih sudah menonton dan menjelajahi masa lalu bersama kami. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video sejarah lainnya ya.